Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan hamdan syakirin hamdan yu'ti ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Al-aqibatu lil muttaqin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul muhtaраmin, al-hadirin al-hadirat. Lanjutkan rutinitas kita dalam taklim. Dalam pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang tafsir hadis Rasulullah SAW, al-imanu bi-rusulihi, mengimankan Rasul-Rasul Allah. Dan dalam pertemuan tersebut sudah saya sampaikan makna dari Rasul yang berasal mustaqil yang rasala. Rasala yarsilu, sedangkan untuk muta'addinya arsala yursilu, yang maknanya adalah bahwa kalau rasala itu lepas atau bebas. Dan saya sampaikan memang sifat Rasulullah itu dan juga para rasul-rasul yang lain itu adalah memang sifat utamanya hatinya memang lepas, bebas. Karena memang kita tahu para rasul-rasul Allah itu adalah uswah bagi para umatnya, lebih-lebih bagi Rasulullah SAW yang ini merupakan uswah bagi siapapun manusia yang ada di dunia ini. Dan itu sifat utama ketika Rasul memiliki sifat rasalah yarsilu tadi, bebas tadi adalah bukan berarti bebas nilai, tapi maknanya adalah bahwa para rasul itu karena memang memiliki hati yang lapang, hati yang bebas, karena ta'alluqnya memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan para rasul itu sandarannya memang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah sebabnya bukan hanya dalam riwayat, kalau dalam minggu yang lalu wirid yang disampaikan Rasulullah itu ternyata bukan hanya diwiridkan oleh Rasulullah saja. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka nabi ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu juga diwiridkan oleh Nabi Ilyas
diwiridkan oleh Nabi Zakaria. Lebih-lebih kalau kita umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, di mana wirid itulah merupakan bentuk manifestasi gambaran dari hati seorang Rasul, yang mereka-mereka ini kebebasannya adalah ketika kemudian tidak punya pikiran, tidak punya beban, tidak punya hal yang menjadikan ganjalan di dalam hati, kecuali memang semua itu adalah dilakoni berdasarkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga demikian. Jika kita ingin menjadi orang yang betul-betul bebas, yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, sifat utamanya Nabi, sifat utamanya Rasul itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak punya susah, tidak punya sedih. Orang tidak punya susah, tidak punya sedih itu adalah mereka yang pikiran dan hatinya bebas dari beban-beban yang menjadikan terjajahnya hati dan pikiran tersebut. Dan terjajahnya hati dan pikiran itu tentu adalah kullu ma siwallah, apapun yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kalau kemudian disebut sebagai Abdullah, ibadullah, hamba-hamba Allah, maka orang ketika mengaku dirinya sebagai hamba Allah, tidak ada yang berhak memperbudak, tidak ada yang berhak untuk memberikan beban kepada pikiran dan hatinya, kecuali adalah beban itu merupakan beban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir para hadirin rahimakumullah, saya sampaikan juga terkait dengan apa yang seringkali kita temukan pada akhir-akhir ini. Kenapa orang kok kemudian ketika dia itu menjadi orang bertauhid justru menjadi beban bagi umat Islam yang lain? Karena munculnya mereka-mereka ini justru mengakibatkan adanya takfir, orang lain dikafirkan, ataupun ibda', membid'ahkan dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan begitu, kenapa sih muncul orang yang mereka itu katanya la ilaha illallah, yang dijadikan slogan di dalam kehidupannya adalah la ilaha illallah, itu justru kemudian menjadikan beban bagi umat Islam yang lain. Karena dengan adanya takfir tadi, ini kemarin sudah saya berikan prolog sedikit, bahwa mereka ini sebetulnya bukan kok kemudian nilainya, nilai la ilaha illallahnya yang kemudian dimasukkan dalam fikiran dan dalam hati, tapi adalah pada kalimahnya. Sehingga sebetulnya para hadirin rahimakumullah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita itu menjadi ibadullah, maka yang harus betul-betul dimasukkan, dijadikan pegangan dalam kehidupannya adalah sebetulnya nilai-nilai dari nilai Allah itu sendiri. Jadi Allah tadi itu yang kemudian harus dimasukkan dalam hati, dalam pikiran, bukan kalimahnya. Sebab kalau kemudian kalimahnya saja, kita saja, saya berikan contoh. Kalau panjenengan biasanya baca tahlil, kenapa sih orang kok tahlil itu tambah sumpek? Karena yang dibaca kalimahnya, dia tidak bisa memasukkan nilai Allah itu di dalam hatinya. Ya, ini contoh gampang. Kalau panjenengan tahlil, katanya kan dalam hadis bahwa afdhalul dzikr itu adalah la ilaha illallah. Jadi saya ulangi lagi, saya pernah menyampaikan ini. Kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan afdhalul dzikr, sebaik-baik zikir itu adalah kalimah la ilaha illallah. Dan kalau kemudian orang itu betul-betul zikir, disebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa orang yang ketika berzikir itu akan bisa menenangkan hati. Pertanyaan ini kemudian muncul, kenapa orang berzikir kok tambah sumpek? Kenapa orang berzikir la ilaha illallah kok tambah galau? Apalagi kalau ketemu imamnya, ternyata yang dibaca la ilaha illallah tidak cepat.
santai, panjang lagi, banyak lagi. Sampai gerundel. Imami lali saya. Kenapa kok bisa sumpek begitu? Ya karena itu tadi persoalannya. La ilaha illallah yang dizikirkan adalah kalimahnya. Bukan kalimah Allahnya dimasukkan dalam pikiran, di dalam hati. Jadi sekali lagi para hadirin rahimakumullah, inilah perbedaan antara lafaz Allah dengan nilai Allah tersebut. Antara lafzu kalimatillah dengan zatillah. Jadi kalau kita itu ingin betul-betul bisa merasakan zikir itu mantap di dalam hati, bisa menghilangkan segala galau dalam pikiran, dalam hati kita, itu kalau kita betul-betul memasukkan zat Allah itu dalam pikiran, dalam hati kita, bukan kalimahnya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau jenengan katakanlah seperti panjenengan kalau baca Al-Qur'an ya. Kalau panjenengan tahu tadi ya, sampai sudah berkali-kali katanya baca Al-Qur'an itu menjadi syifaun lima fis sudur, menjadi tombone ati ya, sampai disebutkan dalam syairan tombo ati iku ana 5 perkarane. Maca Quran angen-angen sak maknane. Itu sebetulnya sudah jelas. Kenapa orang kok sumpek baca Al-Quran tambah sumpek? Karena yang dibaca adalah lafadznya Quran, bukan isinya, bukan esensinya. Sehingga kalau panjenengan baca Al-Quran gak iso, ya kayak anak kecil itu. Anak kecil yang ketika dia itu belajar Al-Quran gak iso-iso, itu kalau disuruh baca Al-Quran jangankan 10 menit, 5 menit sudah stres. Apalagi kalau ustadznya gak stres, ayo diwoco sampai iso, itu tambah stres. Kenapa? Karena makomnya anak kecil ini masih pada lafaz. Sehingga sebetulnya Al-Quran itu akan betul-betul menjadi tomboning ati kalau kita betul-betul bisa memahami isinya Al-Quran. Dan diistilahkan dalam bahasa Jawa, moco Quran angen-angen sak maknani. Jadi kalau kita betul-betul baca Al-Quran dengan maknanya, dengan betul-betul memahami isinya, itu akan kita bisa temukan orang baca Al-Quran seperti para sahabat. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau baca Al-Quran kadang ketawa, bisa mesem, kadang bisa sampai nangis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang dia itu betul-betul yang dibaca adalah kalimat-kalimat Allah. Dia bisa berkomunikasi betul dengan Allah. Karena yang dibaca bukan lafadznya, tapi yang dibaca adalah isi dan esensinya. Tapi kalau kita itu yang dibaca hanya sekedar lafadznya Quran, ginyon sewu, balik-balik dibuka yai. Dapat 1 halaman, targetnya 30, duh sik kurang 10, duh sik kurang 5, stres. Kenapa? Karena makom kita masih hanya pada aspek membaca lafadznya. Dan itulah para hadirin rahimakumullah, kenapa di dalam Al-Quran Rasulullah itu diutus untuk ikra, bukan utslu. Dalam bahasa Arab itu bahasanya, bahasa Arab itu makanya kalau saya pernah sampaikan, bahasa Arab itu kenapa sih kok menjadi bahasa Al-Quran? Karena bahasa Al-Quran itu betul-betul luar biasa, mengandung filosofi yang tinggi. Bagaimana kehidupan yang mencakup langit dan bumi, dari zaman Rasulullah hingga zaman akhir, itu bisa dicakup dalam satu kitab. Kalau kemudian kitab itu memiliki bahasa yang tidak memiliki filosofi yang dalam, maka itulah sebabnya Allah memilih Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Karena memang setiap bahasa di dalam bahasa Arab itu memiliki kandungan yang begitu dalam. Dalam bahasa pondokan itu memiliki nilai sastra yang tinggi. Balaghahnya itu luar biasa dalam. Badiknya, ma'aninya, badyannya. Ini kalau bahasa pondokan ini luar biasa dalam. Makanya saya kalau ngaji nyen sewu, kita bahas
kata Rasul ini sudah berapa kali? Ini walaupun hanya 45 menit, kan ini 3 kali pertemuan tidak selesai. Padahal bahas lafaz satu rosala yarsilu. Belum saya bahas arsala yursilu loh nih. Saya masih bahas rosala yarsilu. Karena memang saya tekankan di sini adalah bagaimana makna dari balaghah bayan badiknya itu tadi, agar kita bisa betul-betul mengimani Rasul itu betul-betul mantap gitu loh. Apalagi Al-Quran, padahal ke satu lafaz, apalagi Al-Quran yang dimana kita tahu para hadirin, setiap lafaz yang dalam Al-Quran itu memiliki kandungan yang luar biasa dalam. Sehingga kalau Allah mengibaratkan, kalau kita membaca Al-Quran itu harus ikra, bukan utslu. Sebab talayatlu tilawah, panjenengan tahu nggih kalau musabaqah tilawatil Quran, itu balapan maca Quran. Itu tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Karena tilawah itu kalau dalam bahasa Indonesia membaca. Tapi kalau qara'a yaqra'u, apa penerjemahnya? Juga membaca, padahal beda loh. Talayatul tilawah itu mulut saja yang membaca. Mulut membaca itu tilawah. Bisa dinilai, bisa. Makanya kalau kita tilawatil Quran itu bisa dinilai. Apanya yang bisa dinilai? Yang zahir itu tadi, lafadznya itu tadi. Di mana kita tahu Al-Quran itu ada tajwidnya, ada gharaibnya, ada qiraah sab'ahnya. Itu bisa dinilai. Ada tulisannya. Makanya kalau urusan tajwid bisa dinilai, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kenapa? Mat tabi'i satu alif. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, salah. Karena mat tabi'i panjangnya satu alif. Lebih dari itu salah. Itu bisa dinilai. Him, berapa panjangnya? 3 alif. Oh, yang baik. Boleh 2? Boleh. Kenapa? Karena itu bacaannya adalah mat aridis sukun. Ya, itu Masya Allah. Itu bisa. Oh, ini mat tabi'i. Oh, ini mat farqi. Ini mat lazim. Oh, ini makhrajnya qaf. Oh, ini lisawiyah sa. Semuanya bisa. Oh, ini halqiyah qaf. Nah, Masya Allah, itu bisa dinilai, bisa dijuri, bisa. Nih, tulisannya bisa. Khot, ada khot riq'ah, ada khot diwani, ada khot sulusi. Bagaimana standarnya? Oh, ada, semuanya ada. Ada khot juga yang ngawuri, yang ngawur soalnya ada. Atau khot kurdi, syukur dadi, ada loh. Soalnya tidak bisa nulis ya, gitu. Itu semua bisa dinilai. Ini para hadirin. Tapi kalau qara'a yaqra'u, kenapa? Karena ini urusannya tadi saya sampaikan. Talayatlu tilawah. Jadi mulut yang membaca atau mungkin tangan yang membaca. Makanya bisa dilombakan, bisa. Makanya namanya musabaqah tilawatil Quran, balapan urusan maca Quran yang zahir. Tapi bagaimana dengan qiraatil Quran? Apakah bisa dinilai? Tidak. Yang bisa dinilai hanya Allah. Kenapa? Karena qara'a yaqra'u bukan sekedar mulut yang membaca, pikiran ikut membaca, hati ikut membaca, mata ikut membaca, mulut ikut membaca. Ini namanya qara'a. Itulah sebabnya para hadirin rahimakumullah. Kalau kemudian urusannya dengan pemahaman pikiran kita, apalagi tadabbur, angen-angen hati kita, apakah orang lain bisa membaca? Bisa menilai? Tidak. Tidak akan bisa. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa membaca. Itulah sebabnya, ya. Kalau dalam Al-Quran, Allah itu memberikan ibarat orang yang betul-betul paripurna keimanannya,
itu adalah orang yang betul-betul membaca Al-Quran itu dengan pikiran dan hatinya. Dan itu akan merasakan betul bahwa Al-Quran akan menjadi syifa, menjadi tomboning ati lima fis sudur. Asalkan tadi itu pikiran betul-betul memahami, hati betul-betul mentadabbur. Tapi kalau kemudian kita itu membaca Al-Quran hanya dengan lisan, dengan mata kita, nyun sewu, pol-polan kita akan betah. Itu kalau urusannya dengan pahala saja. Oh, Masya Allah, saya baca sehari saya target 1 juz. Bisa. Kenapa? Karena motivasi pahala. Tapi apakah berefek kepada amal perbuatan? Belum tentu. Sebab efek perbuatan itu kalau memang betul-betul Al-Quran itu memiliki efek terhadap pikiran dan hatinya. Sebab apa? Perbuatan itu apa katanya hati. Sehingga berhasil atau tidak manusia itu membaca Al-Quran, itu bukan kok kemudian hanya sekedar di lisannya. Tidak. Makanya banyak orang yang hafal Quran. Orang yang mereka itu fasih Quran. Tapi kelakuannya tidak fasih, belas tidak mencerminkan Al-Quran. Mereka-mereka ini adalah orang yang gagal. Yang disebutkan Al-Quran, afala yatadabbarunal Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka itu tidak betul-betul mengangan-angan memahami Quran itu dengan pikirannya, memasukkan dan mengencamkan dengan hatinya? Ataukah am ala qulubihim, ataukah di dalam hatinya aqfaluha ternyata tertutup, kebunton? Masya Allah, jangan-jangan kita yang dikritik oleh Allah ini. Sehingga apa yang terjadi orang seperti ini? Lisan Quran, apal Quran, tapi yang diucapkan dalam sosial ujaran kebencian, menyebar hoax, menuduh temannya kafir, mensyirikkan temannya, membid'ahkan temannya. Na'udzubillah. Niki nyen sewu para hadirin. Ini bedanya qiraat dan tilawah. Dan inilah yang saya sampaikan tadi, perbedaan antara kita membaca al-fadhul Quran dengan membaca ma'aniyal Quran. Sehingga kita itu akan betul-betul merasakan Quran itu menjadi tombo. Kalau kita itu betul-betul sudah memahami. Dan kemudian ngangen-ngangen dalam hati, Masya Allah. Makanya kalau jenengan lihat itu, subhanallah, para sahabat, para orang-orang tabi'in, para orang-orang salaf dulu, itu mengibaratkan Al-Quran adalah media kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Kalau mereka kangen dengan Allah, itu baca Quran. Tapi nyun sewu, apakah ini bisa dilakukan oleh orang awam? Susah. Maka saya sampaikan juga, ini juga sama ibaratnya dengan ketika kita berzikir. Podo-podo sing diwaca zikirnya la ilaha illallah. Karena memang Rasulullah menegaskan kalimat la ilaha illallah ini adalah afdhalul zikr. Kenapa kok afdhalul zikr? Karena semua zikir itu adalah far'ul min la ilaha illallah. Bagaimana kita bisa memahami la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini kecuali Allah? Itu tidak akan kita bisa pahami kalau kemudian tidak ada Allah dalam hati kita. Ini kan la haula wala quwata illa billah ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kan zikirnya orang tawakal. Persoalannya, bagaimana orang akan berhasil tawakal kepada Allah kalau hatinya tidak ada Allah? Kalau yang ada hanya lafaz Allah, tidak sampai zatnya Allah. Kalau pikirannya tidak ada Allah, yang ada hanya lafaz Allah. Gitu. Sehingga kenapa mereka itu kok kemudian bisa mensyirikkan teman, saudara, membid'ahkan saudara? Ya karena yang ada dalam pikirannya hanya lafaz Allah. Oh, lafaz Allah ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jika sampai melakukan itu, berarti sampai mensyirikkan Allah. Karena yang harus dituhankan adalah Allah. Ini masih terjebak pada apa? Lafaznya saja.
Orang kalau betul-betul memahami bagaimana Rasulullah, bagaimana para rasul-rasul Allah, memahami Allah, memasukkan zat Allah dalam hati dan pikirannya, tidak akan mungkin itu bisa dilakukan oleh seorang yang mereka itu betul-betul hatinya ada Allah. Kenapa? Karena semua makhluk Allah. Sekafir-kafirnya orang kafir, mereka itu adalah makhluk Allah. Sejahat-jahatnya Fir'aun, sak medit-medite Korun, itu makhluk Allah. Sehingga kenapa kok kemudian Nabi Musa diutus kepada Fir'aun dan kepada Korun? Itu adalah karena memang Allah welas. Kalau Allah benci, betul-betul benci kepada mereka, tidak mungkin Allah akan ngutus Musa. Justru karena Allah itu belas kasih kepada mereka. Kasihan ayo sana, dakwai. Nah terus nanti kalau tidak mau, loh kok kamu ngomong tidak mau dulu, itu ya apa sih? Budal. Makanya Nabi Musa, yuk pun ya Allah, berangkat. Makanya saya sampaikan, apakah Nabi Musa tidak tahu Fir'aun itu pasukannya banyak? Tahu. Apakah tidak tahu kalau Fir'aun itu orang yang hebat? Tahu. Tapi apakah kemudian Nabi Musa itu bantah? Enggak. Ya karena tadi sampaikan. Karena hanya Allah. Ya sudah, engkau utus aku menjadi nabi, engkau utus aku menjadi rasul. Ya Allah, ya sudah, berangkat. Tanpa beban, tanpa pikiran, ya sudah. Pokoknya Allah, sudah. Gitu. Makanya beliau mikir. Ya. Karena pikirannya itu ada Allah, makanya berfungsi gitu loh. Orang yang betul-betul orang berfungsi akalnya adalah ketika mereka itu tahu bahwa akal ini dari Allah. Justru orang kalau kemudian tidak sadar akal ini dari Allah, kan biasanya tidak tahu mikir. Coba jenengan tanya, orang yang kena narkoba, senengani ngomben-omben, tahu mikir urusan Allah, nggak pernah ini, pokoknya seneng, pokoknya ngombe glek, nggak pernah berpikir itu. Karena tidak fungsi otaknya. Apalagi yang terkena narkoba, tidak pernah berfungsi itu. Orang kalau betul-betul paham, akal ini dari Allah. Hanya manusia seperti kita yang diberikan oleh Allah akal. Maka dia akan berpikir sebagaimana para rasul. Makanya cerdas. Nabi Musa itu mikir, ya Allah, kalau saya ke Fir'aun, saya sendiri ya Allah. Iya, siapa lagi? Tapi saya ini gimana ya Allah ya? Curhat boleh. Lisan saya ini kelu. Kulo niki pelat, ngerti pelat ya wong Jawa. Terus yo napa niki ya Allah? Lah terus karep mau piye? Saya bawa teman gimana? Siapa? Harun. Oh, Harun ini siapa? Ini sepupu saya ini. Ya sudah, langsung diangkat. Tak apa-apa, berangkat, mikir. Nanti ya, kamu yang bagian juru runding. Saya ini pelat, ngomong gak lanyah. Gara-gara dulu mangan wowo gitu lah. Itu yang sudah tidak usah diceritakan lagi ya. Ya kan? Karena memang Fir'aun itu yang mengasuh Nabi Musa. Mikir lagi nih. Ya Allah, saya kalau sendirian kayak begini terus engkau beri apa ya Allah? Mikir. Lah wong Fir'aun niku kuat. Terus engkau beri apa ya Allah? Ya sudah, itu tekenmu itu. Lo terus tekennya buat apa ya Allah? Coba lempar plak. Tadi ulo, ya. Terus ya Allah tuh mati. Cekel, gak apa-apa dicekel. Oh iya ya Allah, mukjizat ini. Iya sudah, berangkat. Takluk, lu nyen sewu nih. Ini menjadi bukti bahwa hadirin rahimakumullah. Inilah sifat bebas. Sifat yang tidak punya beban yang dimiliki oleh para rasul. Apalagi Rasulullah. Coba jenengan pernah gak? Dalam hadis atau dalam Al-Quran ini Nabi itu protes? Enggak. Kalau Nabi yang lain kan masih nyun sewu, ada nawar kepada Allah. Karena kalau logika tadi itu, kalau Nabi Musa nawarnya luar biasa tadi. Ya Allah, itu, ya Allah. Sampai kemudian setelah selesai itu kan masih nawar Nabi Musa itu. Karena cerdas memang, orang cerdas dia mikir. Ya Allah, saya ini sebetulnya iman kepada engkau ya Allah. Tapi zatmu ini sebetulnya gimana tuh? Lu tadi masih mikir. Makanya
Nabi-nabi yang lain itu tidak punya kemuliaan seperti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu Nabi yang betul-betul luar biasa tawakalnya, luar biasa sabarnya. Tidak pernah protes. Disuruh apa ya? Wis gelem ya Allah pun sak kersa jenengan itu. Bebas wis. Ada pikiran. Itu Rasulullah. Makanya jangan aneh kalau sampai Rasulullah kemudian disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau betul-betul akhlaknya paling luar biasa. Di antara semua nabi paling hebat kamu. Kenapa? Karena ini tadi di antara semua nabi itu yang coba jenengan ceritakan dalam Al-Quran itu pernah tidak ada protesnya? Tidak. Pernah tidak ada nawarnya Nabi Muhammad? Tidak ada. Pernah tidak ada melanggarnya Nabi Muhammad? Tidak ada. Sampai saya kalau cerita ini mengulang lagi cerita. Coba. Nabi Adam itu masih punya salah. Kenapa salah? Karena orang melakukan salah itu bukan karena nyun sewu, bukan karena tidak sengaja saja, kadang sengaja loh. Tapi karena tahu nyun sewu, karena tahu, ya tidak apa-apa lah, itu. Dan itu diceritakan. Orang melanggar itu kadang bukan karena dia tidak tahu aturan, tapi karena tahu aturan, dilanggar dan tahu, sadar melanggar itu. Paham nggih maksud saya nggih? Nabi Adam tahu diberi aturan. Nabi Adam uskun anta wa zaujukal jannah wala taqraba hadhihi syajarah. Aturannya jelas. Adam, Hawa sudah ya di surga ya? Nggih. Aturannya simpel, jangan deket-deket ini. Siap ya Allah. Loh. Tapi kenapa kok dilanggar? Berarti Nabi Adam tahu itu aturan, tapi dilanggar. Walaupun dengan kelalaian loh, jenenge wong melanggar itu kan namanya juga lalai. Nggih, apa maneh kita gitu loh. Makanya kalau kita mengkiaskan Nabi aja salah gitu loh makanya. Nabi Nuh tahu. Nuh, kamu tahu ya, jadi Nabi Rasul itu apa tugasnya? Nggih ya Allah. Sudah ya. Sabar ya Allah. Tapi ternyata Nabi Nuh itu tahu, disuruh sabar. Tapi ternyata ya begitu sudah 1000 tahun cuma dapat 70 orang. Mestinya apa yang dia harus lakukan? Kan sabar terus. Tapi Nabi Nuh enggak. Ya Allah, 1000 tahun loh ya Allah. 1000 tahun ya Allah. Mentok ini kayaknya. Loh, ini Nabi Nuh tahu. Kalau begitu itu sebetulnya ngomong begitu kepada Allah itu salah. Terus karepmu piye no? Pun disiksa mohon pun. Tenggelamkan sudah ya Allah. Itu beliau tahu. Apalagi Nabi Musa. Sangat sadar itu. Ya, yang bertanya tentang zatnya Allah kan 2 orang. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya Allah, saya ini iman kepada engkau, tapi biar saya itu yakin sebetulnya jenengan itu yok nopo gitu loh. Zatnya jenengan itu yok nopo, kekuasaan jenengan yok nopo. Itu Nabi Ibrahim. Akhirnya kan disuruh nyari burung itu. Sudah, kamu cari burung aja. Kalau kamu pengen yakin, ya, tugel tadi papat, deleh penjuru sana, penjuru etan, kulon etan. Terus sudah panggil saja. Ternyata masya Allah begitu piber dewi. Ini nyun sewu ini. Iki lek gak nabi mana? Iki wong kurang ajar. Kalau andaikan kita begitu kepada Allah, kan kudunya luar biasa. Selak dikampleng karo Jibril. Betul loh. Untung Nabi Ibrahim. Apalagi Nabi Musa, masya Allah ini. Nabi Musa itu masya Allah. Kenapa? Ya Allah,
engkau ini sebetulnya bentuknya gimana tuh ya Allah. Wahyunya kan kalau kamu pengen tahu, ya sudah ke Gunung Tursina itu kan, akhirnya diperlihatkan nurnya Allah. Begitupun ternyata langsung geblak, gak tangi-tangi. Seandainya Allah pun berkehendak untuk nangekno Nabi Musa, gak tangi lah yaumil kiamah itu. Tapi untung Allah itu welas kan. Cerita-cerita rodok delurung gitu nih. Bahasa kita kan rodok delurung kayak gini. Untung Nabi. Apakah ditemukan pada Nabi Muhammad? Tidak. Pernah ketemu kesalahan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran? Tidak. Pernah Allah menceritakan kejelekan Nabi Muhammad sebagaimana Allah menceritakan Nabi Adam, jeleknya Nabi Nuh, jeleknya Nabi ini, jeleknya Nabi-Nabi semua. Semua Nabi itu punya, apalagi yang purik itu. Seperti Nabi Yunus kan Nabi purik itu. Kalau bahasa Jawa kan purik, merajuk. Bisa karep ya Allah. Akhirnya kan dihukum sama Allah. Dimakan ikan nun itu kan ya. Iwak nun itu bahasa kalau kita itu blue whale ya. Sekarang itu paus yang besar itu loh. Masya Allah. Nah itu tak ada Nabi Muhammad. Tak ada diceritakan Nabi Muhammad jeleknya Quran, tidak ada. Coba hadis Rasulullah menceritakan jeleknya Nabi Muhammad, tak ada. Kenapa kok begitu? Karena memang akhlak Rasulullah itu sabarnya mentok, tawakalnya mentok, hatinya hanya Allah, pikirannya hanya Allah. Makanya kalau kita jadi umatnya Muhammad Rasulullah, kalau betul-betul ingin menjadi ibadullah dan menjadi umat Muhammad yang terbaik, niru Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Coba jenengan pernah lihat, pernah ndak dengar hadis Kanjeng Nabi Rasulullah itu mengkafirkan orang kafir? Ndak ada. Loh kalau Quran kenapa mengkafirkan? Kan Allah itu menceritakan orang kafir, mengkafirkan orang kafir, biar umat Islam tahu mana mukmin, mana kafir. Tapi bukan tujuannya itu. Misi utamanya Quran itu adalah pada Nabi Muhammad. Apa misi Nabi Muhammad? Mereka yang kafir tolong Islamkan, mereka yang salah tolong benarkan, mereka yang sesat tolong luruskan. Caranya apa? Caranya masukkan nilai-nilai Allah dalam diri mereka. Tapi jangan kok kemudian kamu memasukkan nilai Allah pada diri orang lain, kalau di dalam hati kita belum ada nilai Allah. Dalam pikiran kita belum ada Allah. Makanya cukup menarik para hadirin rahimakumullah. Imam Ghazali itu sampai cerita di dalam kitab Ihya itu menceritakan Nabi Muhammad, misi emban yang diembankan dakwahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu. Ya. Misinya apa sih? Misinya kan 3. Bagaimana umat Islam berakidah yang baik, berakhlak yang baik, dan bersyariah yang baik. 3 ini misinya. Maka nilai-nilai yang boleh memperbudak manusia hanya 3 ini. Akidah. Kenapa? Karena ini prinsip. Urusannya dengan keimanan. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali, Rasulullah di sini menyampaikan rukun iman yang kita bahas ini kan al-imanu bi rusulihi. Ya, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, yang kita bahas wa rusulihi. Kenapa Rasulullah menyebutkan al-iman? Al-iman itu kalau lughatan al-i'tiqad, al-iqan, al-yaqin. Yakin memang secara lughat, tapi tidak sama. Yakin bahasa kita dengan iman itu tidak sama. Sebab kalau yakin kita cenderungnya urusan zahir. Kalau diterjemah iman itu apa? Percaya. Yakin itu apa? Ya percaya. Kan begitu. Padahal nyun sewu ndak podo bahasa Indonesia karo bahasa Arab ini. Dan ini bagian dari mukjizat bahasa Arab. Saman percaya ini.
Oh percaya, apa itu? Hand sanitizer. Kenapa? Yo soalnya ketok. Nah, orang percaya karena terlihat. Makanya meyakinkan orang dengan barang zahir mudah. Meyakinkan orang pada hal yang gaib susah. Gitu loh. Makanya sekarang ini contoh gampang musim pandemi ini. Orang lebih percaya mana? Duit apa corona coba? Orang lebih percaya apa? Lebih percaya duit. Makanya, Masya Allah sekarang. Pasar rame, semua rame, mall rame. Masjid sepi. Kenapa? Karena kalau masuk pasar, tidak usah butuh iman, butuh yakin nang duit budal. Percaya duit budal. Pasar akeh duit. Dodol, begitu. Tapi kenapa orang susah masuk masjid? Ya karena ini tadi urusannya. Iman pada pahala. Iman. Lu ini barang gaib kabeh. Wong kadang aja orang itu kan nyun sewu. Los. Sebab gak percaya nang corona. Po corona gak ketok itu. Gitu. Gak akan percaya sebelum terkena corona kan begitu. Bareng wis kena corona wis kadung mengi. Baru percaya wis percaya aku wis percaya. Kan begitu. Sebab butuh nyun sewu bainal iman wal percaya ini urusan corona ini. Sebab memang makhluk Allah kecil ini. Ini loh perhatian. Saya mengibaratkan corona ini, ya ini tadi persoalannya. Banyak orang tidak percaya corona ya karena urusannya barang gaib ini. Apalagi urusan pahala. Apalagi urusan bagaimana nilai-nilai tadi. Allah, nilai-nilai malaikat, nilai-nilai rasul. Ini semua gaib perhatian. Tidak gampang orang meyakinkan orang agar kemudian bisa melakukan kebaikan itu. Ini contoh gampang. Makanya Allah menyebutkan al-iman. Sebab al-iman pertama urusannya keyakinan. Allah bagaimana yakini, malaikat bagaimana diyakini, para rasul dan ajaran para rasul bagaimana diyakini. Yang kedua, akhlak. Akhlak ini kan apa sih urusannya? Nilai-nilai kebaikan. Yang dimana kita itu kalau kemudian ingin percaya iman kepada malaikat, yakinlah bahwa malaikat itu adalah khudamaul khair, para pelayan-pelayan kebaikan. Di mana setiap kebaikan yang kita lakukan ada malaikat yang menyertai. Ketika kita sholat, ada malaikat bagian sholat. Ketika kita baca tasbih, ada bagian tasbih, malaikat yang menyertai. Ada sholawat, malaikatnya ada. Setiap zikir yang kita baca itu ada malaikatnya. Ya kalau semakin banyak kebaikan yang kita baca, zikir yang kita baca, kebaikan apapun, entah sedekah, entah menebar senyum, entah melakukan apapun kebaikan, ada malaikatnya. Loh, ini kan akhlak. Betul. Maka itulah sebabnya ajaran dalam Islam yang kedua yang harus diimani dan diamalkan, akhlak. Dan itulah inti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak mengandung apa-apa kecuali apa? Iman, akhlak gitu loh. Ya. Makanya kan sampai Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah itu sudah laqad kana lakum. Sudah ada qad, itu takkid itu. Qad itu takkid kalau bahasa nahwu. Sudah dikasih lam. Lamnya kan lam qasam lagi. Allah ngomong itu tidak boleh kita tidak percaya. Apalagi kalau Allah sampai sumpah. Lakot itu ada sumpah. Sumpah. Benar-benar di dalam diri Rasulullah ada uswah. Apa isi uswah? Gambaran akhlak. Makanya kalau kita melihat Rasulullah, jangan lihat apapun kecuali akhlak. Sebab apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini juga sama.
wa innaka la'ala. Sudah yang ngomong Allah, tidak mungkin kita tidak percaya. Allah sudah ngasih inna wa inna. Ini takkid. Bahasa nahwu, takkid. Bener-bener. Itu pun masih dikasih tambahan lagi. La'ala. Lamnya kosam lagi. Ya Allah. Yang saya boleh. Ini kalau kita ngaji nahwu sorobnya dalam ini Masya Allah. Setiap lafaz Quran itu dalam Masya Allah. Ngaji balagohnya dalam Masya Allah. Ini kilo perhatian. Makanya jangan lihat Rasulullah. Kecuali jangan lihat apanya. Akhlaknya. Kecuali akhlaknya. Lihat akhlak. Nanti perhatian. Ini loh perhatian rahimakumullah. Maka kembali lagi. Akhlak apa yang ada pada diri Rasulullah? Ketika kemudian Allah itu masuk dalam pikiran dan masuk dalam hati. Sabar tawakalnya. Ikhlasnya. Semua akan terpancar. Makanya jenengan nyun sewu. Kalau dalam urusan akhlak. Dimanapun kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini nyun sewu. Saya tidak bahas yang lainnya. Kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang pasti dibaca pertama babnya, yang dikaji pertama kajiannya adalah pasti babnya ikhlas. Dan ini semua sudah. Mulai kitab apa sih saya kalau baca itu mulai yang paling bawah lah. Kitab Taisirul Kholaq, Akhlakul Banin sampai Ta'limul Muta'alim. Kitab hadis juga sama seperti ini. Ini kitab Riyadhus Shalihin. Apa bab pertama yang dibahas? Ikhlas. Sampai kitab Ihya Ulumuddin mentok ini. Babnya apa? Ikhlas. Kenapa sih urusannya kok ikhlas? Karena urusannya orang itu baik atau tidak tergantung hatinya khulus atau tidak, kholas atau tidak, bersih atau tidak. Sampai urusan syariat, nginjil sewu tadi kan akidah, akhlak, syariah. Syariah. Apa sih kajiannya syariah? Fikih. Coba jenengan kalau ngaji babe, fikihnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bab pertama apa yang dikaji? Pasti babut toharoh. Apa sih toharoh itu? Kesucian. Kenapa kok begitu? Orang itu baik perilakunya kalau suci. Suci apanya? Dohirnya, cara syariat. Hatinya, cara batin, akhlak. Kalau sudah beres ini, bersih dohir, bersih batin, beres semua. Coba kenapa kok corona menyebar? Karena kan tidak hidup bersih, betul? Gak gelem cuci tangan, gak gelem basuh muka. Padahal virus ini mengalirnya transmiternya dari apa? Tangan, mulut, hidung, droplet, dunyun sewu. Itu dokter itu loh sampai ngomong, kalau orang itu rajin basuh muka, basuh tangan sehari 5 kali dengan berwudu, insya Allah. Tapi lek saiki mau coba 5 kali ya, setiap kali kegiatan apapun itu bersih. Makanya kenapa sih 5 kali sholatnya, wudunya 5 kali, bersih. Kalau urusan batin, hati bersih. Hati bersih itu apa? Akhlaknya ikhlas. Nah ini para hadirin. Makanya kembali lagi. Ikhlasnya hati, bersihnya hati, bersihnya pikiran. Karena hanya ada Allah, zatnya Allah dalam pikiran kita. Dan hanya ada Allah, zatnya Allah dalam hati kita. Insya Allah perbuatan kita akan bersih. Fikih kalau kita lakukan, selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga toharoh kita. Insya Allah selamat teko corona. Al-Fatihah.
Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.